Halo, perkenalkan nama saya Nilumadi Cynthia dengan NIM 2015-744019. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan. Yang pertama, pajak penghasilan umum, yang kedua PPh pasal 21, yang ketiga PPh pasal 26, yang keempat PPh pasal 22, yang kelima PPh pasal 23, yang keenam PPh pasal 24. Pertama, pajak penghasilan umum. PPh dipungut berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. PPh ini mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1991. Yang kedua, dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 1994. Yang ketiga, dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2000. Dan yang terakhir dengan dikeluarkannya UU Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut asas material, artinya penentuan pajak terutang tidak tergantung pada surat ketetapan pajak. Yang termasuk objek dari pajak penghasilan umum adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan seperti PT, CP, BUMN, BUMD, perseroan lainnya, firma, koperasi, dan lain-lain. Yang terakhir ada bentuk usaha tetap atau BUT. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh WP baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau tambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Wajib pajak PPh Pasal 21 ada yang pertama pegawai, kedua penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Bukan objek pajak PPh Pasal 21 itu ada yang pertama pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh WP atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang di pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, zakat yang diberikan oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Yang kelima, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 rupiah setahun. Yang ketiga, PPh Pasal 26. Selanjutnya, objek pajak PPh Pasal 26. Penghasilan yang dipotong pajak, penghasilan Pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri di Indonesia adalah meliputi penghasilan-penghasilan berikut. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang diatur maupun tidak diatur.
Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayar secara bulanan. Yang keempat, ada dividen. Saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 26 yang dipotong harus disetorkan oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Yang ketiga, pemotong pajak diwajibkan menyampaikan SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotongan PPh pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan kepada WP luar negeri yang telah dipotong PPh pasal 26. Yang keempat ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Berkenaan dengan pembayaran barang dan barang-barang tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Dasar hukumnya adalah UU RI nomor 36 tahun 2008, khususnya pasal 22, penjelasannya dan keputusan-keputusan pendukungnya. Pembayaran PPh pasal 22 dilakukan melalui pemotongan dan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah dan BUMN atau BUMD. Yang kedua, PPh pasal 22 impor. Yang ketiga, PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan pemerintah hasil produksi dalam negeri. Objek pajak PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah, baik di pusat atau daerah. Yang keempat, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri, semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang kelima, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina atau badan usaha lain, Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas. Yang keenam, pembelian untuk bahan-bahan keperluan industri atau ekspor yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan perdagangan pengepul. Tarif pajak PPh pasal 22. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, yang menggunakan angka pengenaan impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Selanjutnya ada PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
PPh pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. PPh pasal 23 yang dipotong selanjutnya disetorkan ke bank, persepsi atau kantor pos 82 Giro menggunakan surat setoran pajak. Subjek potong pajak PPh pasal 23 itu ada yang pertama badan pemerintah, yang kedua WP Badan Dalam Negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kelima WP orang pribadi sebagai WP dalam negeri ditunjukkan oleh kepada kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa jasa. Objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua bunga, termasuk premium, diskon, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang ketiga royalti, yang keempat hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kelima, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan dan jasa lainnya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang terakhir, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah dan atau bangunan. Saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak baik lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Yang ketiga, potongan pajak diwajibkan menyampaikan SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotong PPh pasal 23 harus memberikan bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh pasal 23. Yang keenam ada PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan dari luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Untuk menggabungkan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari usaha dilakukan dalam bentuk pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP atau dalam hal PKP adalah tarif kecil daripada penghasilan luar negeri. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Sekian presentasi mengenai materi perpajakan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.